makan bawang jantung harus kesangian kira. Mantap. Koki bakwan jantung. Bala-bala. Tete. Lauk tete. Koki lauk asin. Kenapa Allah menamakan dirinya Allah? Jawabannya di surah Thoha ayat 14. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan solat untuk mengingatku. Nama Allah dalam bahasa Arab terdiri dari 4 huruf, yaitu alif, lam, ha. Jika alifnya kita hilangkan, akan tersisa 3 huruf dan dibaca lillah. Al-Baqarah ayat 284, milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Jika kita hilangkan 1 huruf, maka tersisa 2 huruf dan dibaca lahu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kita hilangkan 1 huruf lagi, tersisa 1 huruf dan dibaca hu. Al-Ikhlas ayat 1, dialah Allah yang Maha Esa. Sekarang kita hilangkan semua hurufnya, sampai tidak ada lagi yang terlihat. Sesuatu yang tak terlihat disebut ghaib. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah beliau itu ditantang oleh seorang Yahudi. Wahai Abdul Qadir Jailani, betulkah engkau ini adalah seorang wali? Betulkah engkau ini adalah seorang sultan, seorang ratunya wali? Aulia smut, terdiam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau iya, engkau mau apa wahai Yahudi? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong tunjukkan kepadaku. Di sebelah sana ada kuburan besar. Ada 500 mayat yang dikuburkan di sana. Kalau engkau memang walinya Allah, mestinya engkau tahu siapa mbahku. Kalau engkau memang rajanya wali, mestinya engkau tahu siapa datukku. Maka aku meminta kepadamu Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau panggillah mbahku, datukku, agar mereka datang kepadaku. Atau tunjukkan mana kuburnya. Datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sudah melewati Al-Ghaus, beliau sudah melewati kutub. Mereka, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sultanul Aulia, ratunya wali. Datang. Setelah datang Syekh Abdul Qadir Jailani di depan kuburan, terdiam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berteriak, wahai ya ahlal kubur, wahai ahli kubur semua, bangun, 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 bangun. Bangun ahli kubur semua itu. Setelah bangun semua, ada 1 orang mendekat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh, apakah ini sudah hari kiamat? Engkau membangunkan kami semua? Lah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak, tidak. Aku hanya ingin bertanya, siapa yang punya cucu ini? Akhirnya dari belakang datang, Syekh, saya. Betul ini cucumu? Betul. Katanya, hei orang Yahudi, betulkah itu datukmu, mbahmu? Oh iya betul Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Datang, dirangkul, kemudian dia bilang, wahai cucuku, ikutlah engkau Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku karomah, menghidupkan 500 orang di dalam kubur. Masya Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian pergi dari tempat itu. 3 muridnya mengikuti. Ya Syekh, sungguh aku tidak pernah melihat sebuah kejadian yang begitu dahsyat seperti kejadian yang baru saya lihat tadi. Ini karomah apa ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai guruku? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai muridku, ini adalah karomah, tapi ini karomah yang masih kecil, Allah berikan kepada saya. Kemudian karomah yang besar itu karomah apa? Syekh Abdul Qadir Jailani cerita, karomah yang paling besar Allah berikan itu adalah ketika engkau diberikan kemampuan oleh Allah ngajak orang yang jelek menjadi orang yang baik. Itu karomah yang paling besar. Karomah yang seperti saya menghidupkan orang 500 yang ada di dalam kubur ini karomah yang masih kecil wahai muridku.
Tapi karomah yang paling besar adalah ketika orang yang tidak mendapatkan hidayah gara-gara sebab engkau, orang itu mendapatkan hidayah, kemudian orang itu tobat, sungguh engkau diberikan karomah oleh Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah yakin ingin berguru kepada guru mursyid, lakukan. Tidak usah banyak bertanya lagi. Dan bahkan kadang guru mursyid itu menyebalkan. Menyebalkannya itu akan menyuruh kita sesuai dengan yang tidak ada dalam keterangan. Contoh, guru mursyid itu akan menyuruh, sok aja, pokoknya kamu harus bisa fokus ibadah di tempat keramaian. Jelaskan, di saat kita fokus ibadah di tempat keramaian itu jelas kita tidak akan bisa. Tetapi bagi murid yang patuh terhadap gurunya, itu pasti akan bisa. Akan bisanya karena apa? Gak peduli ramai, gak peduli banyak orang yang gibah, gak peduli banyak orang yang maksiat, gak peduli juga banyak orang yang berdosa. Yang penting kita berdoa, fokus keyakinan kita hanya kepada Allah. Sababiahnya kita menuruti perintah dari aturan guru mursyid. Jadi apa yang guru mursyid lakukan terhadap muridnya itu kadang tidak bisa dicerna oleh logika, tetapi manfaat dan hikmahnya sangat banyak bagi kita untuk pelajaran hidup kita, yang bisa membawakan diri kita itu lebih dekat dengan Allah dan bisa masuk ke dalam sesuai syariat, makrifah, hakikat, dan tarekat. Seperti itu. Mungkin ada yang belum paham sahabat IMP dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi di sini yang saya sampaikan itu sesuai dengan penjelasan guru mursyid, yang memang guru mursyid tersebut juga kalau menjelaskan itu sulit dicerna oleh logika, karena yang tersirat dan yang tersurat itu adalah beda. Yang tersurat itu sudah jelas ada tulisannya, tetapi yang tersirat itu tidak ada tulisannya tetapi mengandung hikmah yang sangat tinggi. Seperti guru mursyid bisa mengetahui rahasia Allah. Untung kalau kolbu kita sudah dapat talqin zikir, maka Allah akan satukan kolbu dengan mursyidnya selama-lamanya sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang murid itu tidak mengkhianatinya, tidak menzoliminya, tidak melepaskan dari ikatan itu. Waman aufa bima ahada alaihillah, barang siapa yang terus menjaga komitmen dengan baiatnya, komitmen dengan talqin zikirnya, dapat pahala yang besar. Tapi barang siapa manakasa, barang siapa dia sendiri yang mencobek, merobek-robek talqin zikirnya, yang merobek-robek baiatnya dengan mursyidnya, mengkhianati perjanjian dengan mursyidnya, dengan baiatnya, yang khusu ala nafsi, yang rugi bukan mursyidnya, dirinya sendiri. Jangan dianggap sepele urusan agama ini. Allah yang tahu kolbu kita. Bisa jadi kulitnya masih pakai sorban, pakai gamis, tapi kolbunya jauh. Allah tidak akan tertipu dengan amalan hambanya, walaupun casingnya sama, tapi Allah lihat kolbunya. Mana yang istiqomah, mana yang komitmen dengan janjinya, dengan baiatnya, mana yang merobek-robek baiatnya sendiri. Yuk kita perbaharui, mumpung kesempatan masih ada, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Aku sanggup ke neraka. Betapa menyesalnya kalau sudah ajal kematian tiba, kalau ruh sudah ditenggorokan, siapa yang akan menolong kita? Gurunya dihianati, baiatnya dirusak sendiri. Kisah ketika ateis bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Pada suatu hari terdapat sebuah kisah seorang ateis yang tak percaya adanya Tuhan. Lalu ia masuk ke dalam sebuah masjid. Di dalam masjid itu pun ada sekumpulan orang muslim yang sedang berbicara tentang agama. Ia kemudian mendekati orang muslim tersebut dan memberikan 3 pertanyaan yang harus dijawab secara rasional atau menggunakan akal. Pertanyaan yang diberikan
tidak boleh dijawab dengan dalil. Sebab orang ateis mengukur segala sesuatu dengan akal atau bukti ilmiah. Orang ateis beranggapan bahwa dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja. Hal itu tidak berlaku untuk orang ateis. Orang ateis tersebut kemudian membantah semua orang-orang yang ada dalam masjid. Ateis itu kembali menegaskan pertanyaannya. Siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada namun tidak ada penciptanya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Dan pertanyaan terakhir, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga terbuat dari api? Mendengar pertanyaan tersebut, para jamaah yang ada dalam masjid terdiam dan tidak ada yang menjawab. Namun tak berselang lama, kemudian terdapat seorang pemuda yang mencoba menjawab 3 pertanyaan orang ateis itu. Pemuda tersebut kemudian memberikan pertanyaan pada ateis dan berkata, apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal, sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, atau 4 berasal dari 2 tambah 2? Mendengar apa yang ditanyakan oleh pemuda tersebut, sosok ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa bisa menjawab. Pemuda tersebut kemudian melanjutkan, jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lain. Tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal, yang maha mencipta, tapi yang tak bisa diciptakan? Lalu berlanjut pada pertanyaan kedua yang ditanyakan ateis itu. Pemuda tersebut kemudian menjawab, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika di dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dahulu? Pemuda tersebut kemudian menimpali dan kembali menegaskan pertanyaan pada ateis tersebut. Jika engkau dahulu percaya bahwa kita dahulu makan dan minum di dalam perut ibu dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Pemuda tersebut kemudian menjawab pertanyaan ateis yang ketiga. Tapi tiba-tiba pemuda tersebut menampar ateis itu dengan keras, hingga hal itu pun membuatnya kesakitan dan marah-marah pada pemuda tersebut. Pemuda tersebut kemudian berkata, tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini terbuat dari tanah, dan pipimu terbuat dari kulit dan tanah juga. Lalu kita keduanya dari kulit dan tanah juga. Bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis atau setan dari api di neraka? Ateis tersebut kemudian hanya terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Nah, dari kisah tersebut, tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menghadapi hal tersebut dengan ilmu. Seperti halnya pemuda tadi yang menjawab 3 pertanyaan seorang ateis yang mungkin bagi kita itu pertanyaan sulit untuk menjawabnya. Hal itu merupakan contoh pemuda Islam yang memiliki budi pekerti dan wawasan yang luas. Lalu siapakah dia? Mengenai siapa pemuda tersebut, ada yang mengatakan jika dia adalah Imam Abu Hanifah ketika masih muda. Sekian kisahnya yang dirangkum dari Tafakkur Fiddin. Apa yang dikisahkan ini tentunya diharapkan memberikan sebuah makna positif, khususnya untuk kita umat Islam, untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama Abu Nawas tak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda raja. Abu Nawas juga sudah lama tak muncul di warung kopi. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Dan tentu saja keadaan warung kopi tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Dan suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya datang ke warung kopi menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang sedang dihadapinya. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. Coba utarakan masalahmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu, kata kawan Abu Nawas. Baiklah, jadi begini, aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku.
Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia, kata orang itu membeberkan masalahnya. Kawan Abu Nawas tak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Dan orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas saat itu sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Apakah kamu punya seekor domba?" "Tidak Abu Nawas, aku tidak punya, tapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Nah, kalau begitu, coba beli seekor domba dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah saran Abu Nawas. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu yang kemarin, tetapi rumahku kok bertambah sesak ya. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, coba belilah beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah saran Abu Nawas. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu yang kemarin dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu, aku dan keluargaku semakin tak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa, Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Nah, kalau begitu, sekarang cobalah beli seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan. Lagi-lagi orang itu pun tak membantah saran Abu Nawas. Ia langsung ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia pun berkata, "Tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Rasanya kami sudah tak tahan lagi tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu dengan putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tak tahan, maka sekarang jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Nah, kalau begitu coba sekarang juallah unggas-unggasmu itu," kata Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya. Dan beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi orang itu kembali. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah yang ceria. "Nah, kalau begitu, sekarang coba jualah domba itu," kata Abu Nawas. Dan orang itu pun tak membantah. Dengan senang hati, ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertamu lagi ke rumah orang itu. Ia pun bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Alhamdulillah Abu Nawas, kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, wahai Abu Nawas,"
kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Begini ya, saya kasih tahu. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau kamu selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Kamu sering berdoa kan tiap hari?" "Iya Abu Nawas." "Memangnya ada apa Abu Nawas?" tanya orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'ithil warithil manihis salim alimil kaini wal baini wal zaili wal dhahib yusabbihu al-afil wal ma'il wal tali' wal gharib ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب تركيب هذه القوارب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب مما دافق يخرج من بين الصلب والترايب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخايف لنفسه يعاتب وأبق من الذنوب إليه هائب